sehat. Kami fisioterapis dari Polirehabilitasi Medik RSUD Tarakan akan menampilkan EduCep, edukasi cepat tumbuh kembang anak. Tujuan video untuk mempercepat proses perkembangan anak yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Rehabilitasi medik tumbuh kembang anak merupakan kolaborasi fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara. Video ini terbagi dalam 3 bagian. Fisioterapi. Latihan mengangkat kepala. Latihan mengangkat kepala pada anak penting, karena ini fungsi terpenting dalam proses tumbuh kembang anak untuk bisa lebih berkembang. Caranya, kita rangsang anak mengangkat kepala dengan cara menggunakan mainan yang berbunyi. Kita letakkan di depannya, di atas kepalanya, dan kita bunyikan hingga anak mau melihat mainan dengan mengangkat kepalanya. Sambil anak dengar dan lihat mainan yang digerakkan, otomatis anak akan mengangkat kepalanya. Cara mengangkat kepala selanjutnya dengan cara menaruh bantal di bawah dada anak saat anak posisi tengkurap dengan tujuan untuk mengangkat kepala. Bisa juga dengan cara menekuk siku anak di atas bantal. Anak otomatis akan mengangkat dada. Penguatan otot-otot punggung bawah dengan cara posisikan anak terlentang. Kemudian bantu anak untuk menekuk kedua lututnya. Posisi tangan di samping. Suruh anak angkat pelan-pelan tulang ekor atau bokongnya ke atas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian turun. Latihan miring kanan dan kiri. Pertama, posisikan anak terlentang. Kalau ingin miring ke kanan, tekuk lutut berlawanan. Sementara bagian badan lainnya lurus. Sedangkan untuk latihan miring ke kiri, tekuk lutut yang berlawanan ke arah kiri. Latihan duduk mandiri. Posisikan anak miring. Lutut diarahkan seperti posisi meringkuk. Angkat bahu dan putar bahu dengan siku menapak. Pelan-pelan putar badan anak ke arah duduk sambil pelan-pelan meluruskan siku yang menekuk. Posisi miring. Lutut meringkuk. Putar bahu dengan siku menyangga, pelan-pelan putar ke arah duduk. Posisi miring, meringkuk, angkat bahu, siku menyangga, pelan-pelan siku diluruskan, putar badan anak ke arah duduk. Latihan merangkak. Latihan merangkak. Pertama, bisa dengan bantuan
tungkai orang tua. Posisikan anak tengkurap di atas tungkai kita. Usahakan telapak tangan dan lutut menapak. Untuk merangsang anak, beri mainan di depan kepala anak. Gerakan mainan agar anak bergerak merangkak meraih mainan. Latihan merangkak. Selain mengganjal perut dengan tungkai orang tua, bisa juga mengganjal perut anak dengan guling atau bantal yang bulat. Posisikan anak tengkurap di atas bantal atau guling atau papan yang lembek. Kedua tangan menyangga. Tekuk kedua lutut sambil kedua lutut ikut menyangga. Beri mainan di atas kepala anak agar anak mengangkat kepala. Kalau perlu, orang tua dorong pelan-pelan agar anak mempertahankan posisi merangkak. Mainan apa saja yang menarik, boleh donat, mainan, atau kerincingan. Posisikan bantal atau guling di depan, anak tengkurap, kedua lutut menyangga, tangan juga menyangga. Beri mainan menarik di depannya, sehingga anak dapat mempertahankan posisi merangkaknya. Berlutut. Latihan posisi berlutut. Posisikan anak di depan benda yang bisa menyangga tangan anak. Tekuk kedua lutut anak, sehingga lutut menyangga di lantai. Posisikan tangan menyangga di papan depan. Sekali lagi. Siapkan alat menyangga dada di depannya. Posisikan kedua lutut ditekuk, sehingga lutut menumpu di lantai. Siapkan papan penyangga juga di dada. Sehingga posisi anak benar-benar berlutut. Latihan berdiri dari berlutut. Yang pertama, posisikan anak di depan kita dengan tekuk kedua lutut. Kemudian pelan-pelan salah satu kaki diposisikan menapak di lantai. Sementara kaki yang satunya tetap berlutut. Setelah itu, pelan-pelan angkat kaki satunya untuk tegak berdiri. Posisikan tangan orang tua di pinggang anak. Sekali lagi. Posisikan anak di depan kita. Kedua lutut ditekuk. Lalu satu kaki fungsikan menapak di lantai. Kemudian yang lainnya masih menumpu pada lututnya. Berikutnya, lutut yang satunya diposisikan menapak di lantai. Pelan-pelan tegakkan badan, posisikan berdiri. Kedua telapak kaki menapak. Latihan berdiri dari duduk di kursi. Pertama, siapkan kursi atau bantal. Letakkan anak duduk di atas kursi atau bantal yang bisa menapak kakinya. Posisikan kedua kaki menapak di lantai. Pelan-pelan angkat tangan anak ke atas, sehingga pinggang atau bokong anak terangkat. Ulangi.
Posisikan anak di kursi. Kedua kaki menapak di lantai. Lalu, pelan-pelan angkat tangan anak sampai pinggul. Anak naik ke atas. Sampai anak posisi berdiri. Posisikan anak duduk di atas bantal, kedua kaki menapak, pegang tangan anak, tarik tangan ke arah berdiri, sehingga bokong anak terangkat, maka anak akan berdiri. Latihan keseimbangan berdiri. Posisikan anak berdiri di depan kita. Kaki anak menapak di lantai. Biarkan anak berdiri sendiri. Tangan ortu di pinggang. Biar tangan bergerak bebas. Kita gerakan ke kanan, ke kiri untuk latihan keseimbangannya. Ulangi. Posisikan anak di depan orang tua. Pegang pinggang. Telapak kaki menapak. Geser keseimbangan ke kanan dan ke kiri. Pertahankan anak untuk tetap berdiri. Latihan berjalan. Posisikan anak berdiri sambil memegang alat. Anggap saja ini mainan yang bisa didorong berjalan. Kedua kaki menapak lantai. Kedua tangan memegang mainan yang bisa didorong. Pelan-pelan suruh anak mendorong, sehingga kaki terangkat dan mulai berjalan. Terus, jalan. Ya, terus. Tetap pegangan, terus jalan. Dengan pegangan usahakan aman. Okupasi terapi. Koordinasi. Yang pertama adalah latihan koordinasi, melompat sesuai dengan warna, lompat di kuning, lompat di hijau, lompat di merah, lompat di kuning, lompat di hijau. Latihan koordinasi yang kedua adalah anak diminta memantulkan bola lalu memasukkan ke dalam keranjang. Anak bisa memantulkan bola lalu beri aba-aba 1, 2, 3. Lalu anak akan memasukkan ke dalam keranjang. Latihan koordinasi yang ketiga adalah kita bisa mengajarkan anak makan dengan sendok dan garpu. Seperti ini contohnya, tusukkan garpu ke makanan, potong makanan dengan sendok, ulangin tusuk makanan dengan garpu, lalu potong makanan dengan. Kita dapat mengajarkan kepada anak dengan melompat dengan kaki bergantian. Yang pertama, melompat dengan menumpu pada kaki kanan. Kemudian menumpu dengan kaki kiri. Dan bisa dilakukan secara bergantian. Instruksi ini dapat dibantu dengan orang tua atau orang sekitar dengan mencontohkan cara melompat terlebih dahulu. Latihan koordinasi selanjutnya adalah mengajarkan anak untuk berlatih melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola setinggi dari dada kita. Terapi wicara. Latihan pertama adalah bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif adalah kemampuan untuk mengekspresifkan keinginan dan kebutuhan melalui komunikasi secara verbal atau nonverbal.
Kemampuan ini bersifat sebagai output, seperti contoh untuk menebak kartu sebagai berikut. Nah, hal itu adalah contoh bahasa ekspresif yang tidak bisa diutarakan. Latihan kedua adalah bahasa reseptif. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kemampuan ini bersifat sebagai input. Latihan bahasa reseptif bisa dilakukan dengan bermain puzzle sesuai arahan orang tua dan anak mencocokkan puzzle tersebut. Berikut adalah latihan meniup. Latihan meniup berguna untuk melatih otot wajah dan otot mulut, yang berguna untuk kemampuan bicara anak. Sebagai contoh, Demikianlah beberapa contoh latihan yang dapat dilakukan di rumah. Selamat berlatih!